Dan menariknya di drama musikal The Last Ship ini yang ditulis tahun 2013 pada saat Ratu Inggris baru berumur 87 tahun, kira-kira 9 tahun yang lalu ya. Pada reprise dari The Last Ship ini ternyata baru terpenuhi pada tahun 2022. Jadi dia membayangkan bagaimana nanti kalau Ratu Inggris ini meninggal gitu. Bagaimana sih kalau dia menghadap Sang Raja Semesta? Jadi dia menggambarkan kehidupan itu seperti naik taksi. Semua orang naik taksi. Mau kaya, mau miskin, semua naik taksi. Menuju ke stasiun kereta. Yang dimana stasiun kereta itu membawa dia pada pelabuhan terakhir yang namanya Last Ship untuk menuju keabadian. Dan untuk menuju ke stasiun kereta itu, nggak peduli dia Ratu Inggris, dia naik taksi sendirian dengan bagasi kecil di tangannya. Nah, orang-orang heran, bagaimana Ratu ini kok naik taksi sendirian? Mana pengawalnya? Mana bagasi-bagasinya yang mewah itu? Dan bagaimana dengan kemuliaannya sebagai ratu? Ternyata dia jalan sendirian. Dia naik kereta itu dan kemudian nyari tempat duduknya. Dia langak-longok cari tempat duduknya. Ternyata dia duduk di situ, ada yang kosong. Begitu dia duduk, orang lain bilang, "Ratu, itu tempat duduk saya." Lu mesti minggir. Gitu ya. Jadi ini artinya dalam soal kehidupan, nggak peduli kamu ratu, di hadapan Tuhan sama saja kayak orang naik taksi. Kemudian naik kereta sampai ke pelabuhan terakhir menunggu the last ship. Nah, apakah mereka punya tiket? Nah, ternyata di jajaran ratu di situ ada banyak sekali orang-orang penting. Ada Dalai Lama, ada Prime Minister Tony Blair, dan lain-lain gitu ya. Sama aja ternyata. Jadi, nggak peduli Anda di sini punya jabatan apa di hadapan Tuhan sama saja. Kita semua mengarungi kehidupan seperti naik taksi. Mau pejabat, mau rakyat biasa, mau ratu, semuanya naik taksi. Dan bisa berebut kursi untuk menuju ke pelabuhan terakhir. Menarik sekali ya. Ratu Elizabeth dikenang oleh orang-orang Yahudi sebagai seorang pemimpin negara yang memberikan banyak sekali jasa kepada komunitas Yahudi. Nah, di sini ada Rabbi Yonatan Sachs yang diberi gelar khusus oleh Sang Ratu. Dia diberi gelar Lord. Dan sebelum kematiannya, Rabbi Jonathan Sachs itu mengenang kebaikan dari Sang Ratu ini. Dan memang kerajaan Inggris itu mempunyai ikatan yang erat dengan negara Israel. Yang pertama, pembentukan negara Israel tahun 1948 itu nggak lepas dari pengaruh King George ke-6. King George ke-6 ini yang memerintah pada tahun 36 sampai 52, bapaknya Ratu Elizabeth kedua, yang kita tahu pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Inggris ini mencapai puncak kejayaannya dan British Empire itu menguasai Palestina. Anda bisa bayangkan pada Perang Salib, daerah Yerusalem Palestina itu dikuasai oleh dinasti Utsman atau Ottoman. Tapi kemudian pada Perang Dunia Kedua, Ottoman ini bisa dikalahkan oleh British Empire. Nah, setelah tahun 48 dari masa kekuasaan King George yang memberi pengaruh banyak pada pembentukan negara Israel, dan juga Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang sudah memulai pengaruhnya itu pada pembentukan negara Israel dimulai tahun 1921, yang dimana masa itu orang-orang Yahudi dari Eropa itu sudah mulai aliyah ke Yerusalem atau aliyah ke Tanah Suci. Dan di situ mulai dibangun banyak kibuts, pemukiman Yahudi. Nah, dari situ dimulailah cita-cita orang Yahudi untuk mendirikan kembali negara Israel. Kemudian dipicu dengan adanya Holocaust di Eropa, dan kemudian pasca kekalahan Nazi di Perang Dunia Kedua, British Empire memiliki pengaruh yang lebih kuat lagi di daerah Palestina, dan di situ mulai dipersiapkan
negara Israel, dan tentu saja walaupun ada campur tangan yang besar sekali dari kerajaan Inggris untuk pembentukan negara Israel, bukan berarti kemerdekaan Israel itu diberi oleh Inggris, karena Anda tahu di sana untuk mencapai terbentuknya negara Israel itu mereka harus berperang dengan orang-orang Arab di sekitarnya itu kan. Dan kemudian yang kedua, pengaruh Inggris kepada orang-orang Yahudi. Mertuanya dari ratu itu, dia adalah Princess Alice, dia adalah ibu dari Pangeran Philips, yang berasal dari Yunani Athena. Dia adalah orang yang di garis depan untuk membantu orang Yahudi untuk lepas dari cengkeraman Holocaust. Dan setelah itu, setelah negara Israel terbentuk, Nazi kalah, kemudian Putri Alice ini pada masa hidupnya yang terakhir, kemudian dia memilih hidup menjadi seorang biarawati, dan dia tinggal di Yerusalem, dan dia menginginkan untuk dikubur di Yerusalem. Dikubur di area gereja ortodoks di Yerusalem. Itulah kenapa kita sering melihat Pangeran Charles, Pangeran William, itu sering mengunjungi Yerusalem, sekaligus berziarah untuk nenek mereka. Nah, ini menarik sekali bagaimana pengaruh kerajaan Inggris untuk orang-orang Yahudi. Nah, ini salah satu foto yang diambil tahun 2020, Pangeran Charles mengunjungi gereja ortodoks Saint Mary Magdalene di Yerusalem. Di situ bertemu dengan para rahib dan para biarawati di sana. Nah, ini Princess Alice ya, ibu dari Pangeran Philips yang memilih jalan hidup sebagai seorang pelayan Tuhan sampai akhir hidupnya di Church of Mary Magdalene di Yerusalem. Kemudian yang ketiga, Ratu Elizabeth meminta seorang rabi Yahudi sebagai mohel, juru kitan untuk bayinya Pangeran Charles. Jadi Pangeran Charles ini dikitan secara Yahudi. Di situ pula ada sebuah kebiasaan orang-orang Yahudi di Inggris pada setiap hari Sabat mereka berdoa untuk ratu. Nah, yang kelima ini adalah kenangan dari Rabbi Jonathan Sacks untuk ratu, yang dimana pada peringatan ke-60 pembebasan Holocaust di Auschwitz, ratu itu mau duduk berlama-lama walaupun dia harus menghadiri acara-acara kerajaan yang lain, tapi dia senang sekali mendengar cerita-cerita dari para survivor Holocaust itu. Dan yang pasti kita tahu semuanya bahwa Ratu memberikan gelar yang sangat tinggi kepada Rabbi Jonathan Sacks sebagai Lord. Dan dia adalah orang Yahudi yang diberikan gelar Lord yang boleh duduk di House of Lord. Setelah House of Lord ada House of Commons. Prime Minister ada di House of Commons. Nah, sedangkan Ratu dan para Lord yang lainnya termasuk Rabbi Jonathan Sacks itu boleh duduk di House of Lord. Nah, itu adalah sedikit dari pengaruh Sang Ratu pada komunitas orang Yahudi juga negara Israel.